Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di channel Ayo Kita Belajar. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman pendidikan Pancasila kelas 7 bab 3, patuh terhadap norma. A. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sebab manusia diberikan karunia oleh Tuhan berupa akal dan pikiran. Setiap manusia yang terlahir memiliki ciri khas masing-masing yang membedakan dirinya dengan manusia lain. Meskipun terlahir dari satu keluarga, sesuai sifat kodratnya, tiap manusia memiliki kedudukan sebagai makhluk monodualis, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk istimewa dengan akal dan kemampuan berpikir. Meski sempurna, manusia juga menyadari kekurangannya. Keyakinan akan keberadaan Tuhan yang sempurna mendorong manusia untuk beribadah sesuai agama masing-masing. 2. Makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu menandakan bahwa mereka memiliki ciri khasnya masing-masing yang terlihat secara lahiriah dan rohaniah. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu memiliki kebutuhan fisik dan kebutuhan non-fisik. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang harus terpenuhi setiap waktu, seperti makan dan minum. Sedangkan kebutuhan non-fisik adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi saat waktu dan kondisi tertentu, misalnya bahagia, rasa aman, dan damai. 3. Makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Ketergantungan ini muncul karena manusia memiliki keterbatasan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Interaksi sosial yang terjadi antara manusia secara berulang akan membentuk aturan-aturan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antar manusia. B. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia untuk melakukan tindakan yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan oleh manusia kepada manusia lainnya. Perbedaan kebutuhan di antara manusia berpotensi menimbulkan konflik jika tidak ada aturan yang mengatur. Norma hadir sebagai rambu-rambu yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan kerukunan. Dengan norma, kita dapat memenuhi kebutuhan tanpa merugikan orang lain. Norma juga berfungsi sebagai pembatas tindakan agar tidak mengganggu hak dan kenyamanan orang lain dan berperan krusial dalam menciptakan keseimbangan, harmoni dalam kehidupan sosial. Agar norma dan aturan bisa menjadi pedoman bagi masyarakat, syaratnya adalah perintah, ada tindakan yang harus dilakukan. Larangan, ada tindakan yang harus dihindari. Sanksi, ada konsekuensi jika aturan dilanggar. Mengikat, semua anggota masyarakat wajib mematuhi. Norma dalam masyarakat berfungsi untuk 1. Menjaga ketertiban dan keamanan. Norma menyatukan pandangan dan mencegah konflik. 2. Memberi pedoman hidup. Norma menjadi panduan bagi perilaku sehari-hari. 3. Memberikan sanksi. Norma memberikan hukuman bagi pelanggar. 4. Mengendalikan perilaku. Norma menjaga ketertiban dan kedamaian. 5. Menciptakan keadilan. Norma memastikan setiap orang mendapat hak dan kewajiban yang sama.
C. Macam-macam norma. 1. Norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang berasal dari Tuhan, tertuang dalam kitab suci. Norma agama mengajarkan manusia untuk beribadah, berbuat baik, dan hidup sesuai ajaran agama. Norma agama mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Melanggar norma agama dianggap sebagai dosa. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan batin yang berasal dari hati nurani manusia. Norma ini membedakan perbuatan baik dan buruk. Jika dilanggar, seseorang akan merasa bersalah dan malu. Contoh penerapan norma kesusilaan adalah selalu jujur. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan sopan santun dalam bergaul dengan orang lain. Contohnya cara bicara, berpakaian, dan bersikap. Kalau melanggar, kita bisa dikucilkan atau dicemooh. Norma adat adalah aturan yang sudah turun-temurun di suatu daerah. Aturan ini dibuat oleh masyarakat setempat dan biasanya terkait dengan tradisi dan kebiasaan. Contohnya selamatan di Jawa atau nyepi di Bali. Perbedaannya adalah norma kesopanan lebih umum berlaku di mana saja, sedangkan norma adat lebih spesifik untuk daerah tertentu. Pentingnya norma kesopanan dan adat. 1. Menjaga ketertiban, membuat interaksi sosial menjadi lebih harmonis. 2. Menghormati budaya, menghargai tradisi dan kebiasaan masing-masing daerah. 3. Menjaga persatuan, membentuk rasa kebersamaan dalam masyarakat. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga resmi lainnya. Aturan ini bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua orang. Jika melanggar, akan ada sanksi yang jelas seperti hukuman penjara atau denda. Contoh norma hukum: undang-undang, peraturan sekolah, peraturan desa. Tujuan norma hukum: menjaga ketertiban, membuat masyarakat hidup teratur dan aman, melindungi hak, mencegah terjadinya ketidakadilan, menyelesaikan konflik, menyediakan cara untuk menyelesaikan masalah hukum. Ciri-ciri norma hukum: dibuat oleh lembaga berwenang seperti pemerintah, sekolah, atau desa. Bersifat tertulis, dinyatakan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Mengikat semua orang, tidak ada pengecualian, memiliki sanksi, hukuman bagi pelanggar. 5. Hubungan antar norma. Semua norma bertujuan menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Masing-masing norma berasal dari sumber yang berbeda: agama, hati nurani, kebiasaan, hukum. Sanksi pelanggaran juga berbeda-beda, dari rasa bersalah hingga hukuman penjara. Setiap norma memiliki peran yang saling melengkapi. Norma hukum memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat. Kombinasi berbagai norma menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.